warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak dan jawab salamnya kurang pas. Menjawab salam itu bukan waalaikumsalam tetapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sambil senyum. Ya, bisa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah senyum ya Bu ya? Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala akmalir rusuli sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidil awwalin wal akhirin wa qaidil ghurril muhajjalin wa jaddil hasan wal husain sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walahul hamdu subhanahu wa ta'ala an fataha li awliyaihi turuqal huda wa ajra ala aydihimul khairat wa najahum minar rada. Faman iqtada bihim intasara wahtada wa man araja an tariqatihim intakasa wa taradda amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi muhkami kitabihi a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Didengarkan ya, Quran mau dibaca. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, wabil khusus yang terhormat Ustadz Ahmad Mubarak yang saya hormati dan saya sayangi, Ustadz Zainal. Ustadz Zainal ini belajar dengan saya di asrama selama 3 tahun. Bisa bahasa Arab, bisa baca kitab, bisa bahasa Inggris. Kalau bawa kunci Inggris. Bahkan ketika di kampus ya, saya ini dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Beliau itu juga dulu alumni Fakultas Syariah. Alhamdulillah tadi putranya membawa acara ya, bermanfaat insyaallah, amin. Ada Ustadz Andre yang ahli IT, tinggal dekat kuburan. Mudah-mudahan panjang umur, tidak cepat masuk kuburan. Amin gitu Bu. Yang saya hormati Bapak Anton Suryadi, Sekdes Jatimulyo, mana orangnya? Oh iya, mewakili. Iya, oke, yang mewakili. Kemudian Pak Suminta, Kadus Jatisari 5A. Mana Pak Suminta? Oh, mewakili juga. Oh, diwakili semua ini. Ya. Pak Sarmin mana? Oh, mewakili juga. Oh.
Ini aslinya ya, aslinya. Kemudian Pak Nur Rahman, Ketua Tanfidiyah NU Ranting Jati Mulyo, mana? Mewakili juga. Asli nih ya, asli ya. Ini kalau ingat NU, saya ngurus NU di Lampung Selatan, menjadi ketua lembaga Bahsul Masail. Kemudian naik ke tingkat provinsi, kemudian naik ke pengurus besar Nahdlatul Ulama sejak 2010 sampai 2015. Dari 2015 sampai 2021 saya membawa Muktamar NU di Provinsi Lampung. Oleh karena saya adalah dulu Rais Syuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta kantor saya terlibat kegiatan-kegiatan yang berskala nasional. Ini pengajian saya yang paling sepi Pak Jainal. Iya. Biasanya saya ngisi ngaji di Jawa itu 15.000, 25.000, 30.000 ya. Tapi ini alhamdulillah termasuk rame untuk kelas dusun ya. Saya tadi masuk sini pakai Google Map nyasar-nyasar. Ya, saya pikir masuk tol jalannya bagus banget, belok ke kiri, dari sana jalannya alhamdulillah ya. Akeh jeglongane. Ya. Ini banyak yang Jawa ya. Ya, Jawa semua ya. Ya. Jalannya bagus. Beda dengan di Jepang. Ya, di Jepang itu gang-gangnya sudah diaspal semua, semen semua, bagus-bagus. Kemarin saya baru pulang dari Australia, di Sydney. Sydney itu dari Jatimulyo lurus terus ke sana. Ada sungai masuk situ. Ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, sebelum saya memulai pengajian Maulid Nabi, ada yang sakit, yaitu Bapak Ustadz Hasan Basri, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Wahidah. Di dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Waliullah Ad-Dahlawi, orang India, diceritakan bahwa suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada istrinya yang paling muda. Istrinya yang paling muda. Ini buat ustadz-ustadz, jangan karena Rasulullah punya istri muda, jangan kepingin kawin lagi. Ya, Rasulullah itu 25 tahun, istrinya hanya satu, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah itu pernah menjanda 2 kali. Kemudian dilamar oleh Khadijah. Selama 25 tahun, dari usia Rasulullah 25 tahun sampai 40 tahun, Rasulullah tidak pernah, ya, dari usia Rasulullah 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun, sampai Rasulullah berusia 50 tahun, sehingga ketika itu Khadijah wafat dalam usia 65 tahun, Rasulullah tidak pernah menikah lagi. Rasulullah tidak pernah kawin lagi, menduda 3 tahun. Setelah itu diperintahkan oleh Allah untuk menikah lagi dengan beberapa orang. Dari 11 orang istrinya, yang gadis hanya 2, yaitu Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq dan Maria Al-Qibtiyah, seorang budak yang dimerdekakan dan dihadiahkan oleh pembesar Mesir yang bernama Muqawqis. Sehingga praktis istri Rasulullah itu
yang gadis hanya 2. Sisanya semua janda. Dari sekian janda itu 5 diantaranya lebih tua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara 5 yang lebih tua itu ada yang membawa anak bawaan dari suami sebelumnya sebanyak 17 orang. Saya punya kitab judulnya Al-Ulama Al-Uzzab, ulama-ulama yang hidup menjomblo, ulama-ulama yang karena sibuk ngurusi agama tidak sempat menikah. Beda dengan ustadz zaman sekarang, sibuk menikah sampai nggak sempat ngurusi agama. Kalau ada ustadz itu hadir di tempat ini jangan tersinggung, karena kita cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbincang dengan istrinya yang paling muda, yaitu Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Wahai Aisyah, apabila engkau mati duluan dan aku mati belakangan, fa astaghfiru laki wa ad'ulak, niscaya aku akan memintakan ampun untukmu, wa ad'ulak, dan nanti aku akan mendoakanmu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya yang paling muda, yaitu Aisyah. Kalau engkau mati duluan, kata Rasulullah kepada Aisyah, nanti aku akan memintakan ampun untukmu dan aku nanti akan mendoakanmu. Maka Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, ini hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari, karena tadi sebelum mahallul qiyam Ustaz Zainal ila ruhi fulan bin fulan Al-Fatihah. Ini banyak Kiai NU tidak tahu dasarnya. Hadhoroh itu dasarnya apa? Ini saya ceritakan dasarnya. Dasarnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Karena Rasulullah berkata kepada istrinya Aisyah, wahai Aisyah, apabila engkau mati duluan dan aku mati belakangan, fa astaghfiru laki, niscaya engkau akan kumintakan ampun kepada Allah, wa ad'ulaki, dan aku akan mendoakanmu. Maka dari kata ad'ulak, dari kata aku akan mendoakanmu, kemudian para ulama, para pewaris ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan upaya penggalian hukum dengan kesimpulan bahwa siapa saja yang ingin mendoakan orang yang masih hidup atau ingin mendoakan orang yang telah meninggal dunia, ucapkanlah ila ruhi fulan bin fulan Al-Fatihah. Dados yen ibu-ibu gadah putra isih urip lagi ngaji teng pondok utawa teng kuliah, yen ibu-ibu kepengin ndongaaken putranipun masing-masing, sebutkan ila ruhi fulan bin fulan, ila ruhi ibni. Ya. Fatihah ini merupakan doa permintaan kepada Allah yang ditujukan untuk anak bapak ibu sekalian. Jadi punya anak jangan tidak didoakan. Ojo pinter nggawe tapi ora tanggung jawab, ndongakno ora tahu. Saged napa mboten? Mendoakan anak, mendoakan orang tua, anak mendoakan orang tua mendoakan anak, baik yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup, cukup dengan mengucapkan ila ruhi fulan bin fulan Al-Fatihah. Itu yang dalam tradisi NU disebut hadharah, ila hadrati fulan bin fulan Al-Fatihah. Sakit apa mboten?
Mengapa surat Al-Fatihah? Kalau ada yang tanya, karena semua orang Islam hafal surat hafal napa mboten? Paham napa mboten? Ngapusi. Banyak orang hafal tapi tidak paham. Syekh Waliullah Ad-Dahlawi di dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah selanjutnya menyatakan, mengapa surat Al-Fatihah? Ya, karena surat Al-Fatihah itu adalah surat yang isinya paling lengkap dan paling komplit, paling komprehensif, paling mencakup, sehingga siapa saja yang ingin mendoakan orang lain, baik orang itu masih hidup atau sedang sakit atau sudah meninggal dunia, ucapkan ila ruhi fulan bin fulan al-Fatihah. Nah, kita mau doakan Ustadz Hasan Basri, ya Bu ya, ila ruhi Ustadz Hasan Basri, syai'ulillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat napa namine? Apal napa mboten? Paham napa mboten? Dereng. Surat Al-Fatihah itu surat yang paling lengkap dan paling komplit. Wahyu dari Allah. Ya, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Surat Al-Fatihah itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 sampai 4 itu hanya membicarakan Allah dan sifat-sifatnya. Membicarakan dan mengenalkan Allah sebagai Tuhan kita. Qul bismillahirrahmanirrahim. Ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Apal nama mboten bismillah? Cok maca bismillah mboten? Sing bener. Aku mau makan baca sesudah makan ya baca bismillah. Siapa orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi, maka setiap dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, orang tuanya selalu mendapatkan pahala. Gampang napa mboten beragama? Gampang, ya. Kenalkan anakmu akan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang menciptakan alam semesta. Kullu ma siwallahi makhlukun. Segala sesuatu selain Allah itu adalah ciptaan Allah. Dengan menyebut nama Allah, kita memulai segala pekerjaan yang baik. Mau makan baca bismillah, mau naik kendaraan baca bismillah, ngiris bawang moco bismillah, nyayur moco bismillah, ngangkat panci baca Loh, jangan diremehkan bismillah itu. Ini mudah tapi sering dilupakan. Siapa yang mengajarkan itu semua? Dari malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nama Tuhan kita itu yang disebut itu adalah Allah. Allah itu Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Sinten Gusti Allah niku? Tuhan ingkang maha pengasih lan orang yang meyakini bahwa dia punya Tuhan yang pengasih penyayang tidak akan pernah sedih. Karena Tuhan itu pencipta kita sayang sekali kepada kita. Paham mboten Bu? Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti. Orang yang memahami alhamdulillah itu tidak marah kalau tidak dipuji. Orang yang memahami alhamdulillah itu tidak haus pujian. Kalau dia dipuji, baik karena kegantengannya, karena kecantikannya, karena kecerdasannya, karena kekayaannya, karena nasabnya, karena ibadahnya, karena ilmunya, karena kekuatannya, karena banyak anak buahnya, maka dia kembalikan pujian itu kepada pemilik pujian yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki. Tuh, itu kalau di pesantren dimulai dengan kata benda, kalimat isim. Kenapa pakai kalimat isim, kata benda semuanya? Bismillah kata benda, Allah kata benda. Ya, meskipun bukan benda Allah itu. Tidak sama dengan segala sesuatu. Itu menunjukkan as-subut, menunjukkan hal yang tetap, yang tidak mengalami perubahan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, selamanya as-subut. Allah tetap Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, penguasa, ya, yang maha kuasa, yang merajai hari kiamat. Itu semuanya dengan kalimat isim, kata benda, tadullu ala subut wal istimrar. Ya, tadullu ala subut, bukan istimrar ya, tetap selalu seperti itu, tidak mengalami perubahan. Selanjutnya itu ayat 1 sampai 4. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asalnya susunannya tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asalnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Karena yang asal susunannya fi'il, fa'il, maf'ul. Enggak paham turu enggak apa-apa. Ya. Ini kan saya jelasin Ibu, tadi saya tanya hafal Fatihah, hafal, paham, paham katanya. Ternyata enggak paham. Wong dijelaskan gini aja enggak paham. Ya. Kemudian susunannya dirobah. Didahulukan apa yang harusnya di belakang, diletakkan di depan menjadi iyyaka na'budu. Iyyaka namung ing panjenengan, na'budu nyembah sapa kita, ya. Hanya kepadamu kami menyembah. Bu,
Kita niku ibadahi namung maring Gusti Allah. Hanya kepada Allah kita beribadah. Kita menyembah hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Ini susunannya bukan dari isim tapi dari fi'il, dari kata kerja. Fungsi kata kerja itu lit tajaddud wal istimrar, supaya terus menerus dilakukan dan diperbaharui. Maka ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti wudu, tayamum, bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, umroh dan lain-lain itu adalah terus menerus dilakukan dan dilakukan pembaharuan, dilakukan secara berketerusan sepanjang manusia masih mengalami hidup. Sepanjang hayat kita harus terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa didahulukan na'budu diakhirkan nasta'in? Itu namanya taqdimul ghayah alal wasilah. Mendahulukan tujuan, mengakhirkan sarana. Tujuan diciptakannya manusia ini adalah untuk beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa ma khalaqtu lan orang dadekaken sapa ingsun Allah al jinna jin. Aku tidak menciptakan jin. Wal insa dan manusia. Orang dadekaken ingsun ing jin lan menungso illa liya'buduni, kejaba supaya nyembah maring ingsun. Kejaba supaya menungso lan jin niku ngesaaken ingsun, tidak menyekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam surat Al-Fatihah didahulukan iyyaka na'budu, mengakhirkan iyyaka nasta'in. Paham? Ya. Mendahulukan tujuan penciptaan, mengakhirkan sarana. Apa sarananya? Nasta'in, isti'anah, pertolongan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini tidak mungkin menyembah Allah, tidak mungkin taat kepada Allah, tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah kecuali kalau kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Paham, Bu? Bu? Turu? Tidak. Manusia bisa beribadah kepada Allah apabila Allah memberikan pertolongan kepadanya untuk bisa beribadah kepada Allah. Jadi kita niku saged ngibadah, saged salat, saged dadi wong apik niku udu krana kemampuane awake dhewe, tetapi krana nasta'in pitulunge Gusti. Alhamdulillah. Nah niku Fatihah nggih. Paham? Wis tau krungu dereng? Sampun mireng dereng? Sampun nggih, sakniki. Ya. Ya itu memang kadang-kadang kita hafal, tapi kita tidak semua hafal surat Al-Fatihah, rata-rata tidak paham surat
Al-Fatihah. Sampean paham apal surat Al-Ikhlas? Apal? Pripun? Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu. Apal? Paham? Saya beritahu, ngaji itu nggak usah yang rumit-rumit ya Bu ya. Kalau Ibu paham yang saya omongin, masuk surga semua. Ya. Ketemu dengan yang kita cintai, yang sedang kita peringati hari lahirnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya surat di dalam Al-Quran. Pinten juz nggih Quran nggih? 30 juz. Pinten surat? Surat 114 surat. 114 surat dalam 30 juz Al-Quran itu. Satu-satunya surat yang membicarakan hanya tentang Allah itu hanyalah surat Al-Ikhlas. Saya tak baleni, karena Rasulullah itu kalau bicara 3 kali Bu, supaya lawan bicaranya paham. Satu-satunya surat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang Allah hanya surat Al-Ikhlas. Kalau surat-surat yang lainnya bicara bermacam-macam masalah, ya, seperti surat Al-Fatihah tadi bicara tentang Allah, bicara tentang sifatnya Allah, bicara tentang ibadah, bicara tentang sarananya ibadah, bicaranya tentang yang dibenci oleh Allah, yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, supaya kita ihdinas siratal mustaqim, supaya kita mendapatkan jalan yang lurus yaitu Islam. Itu Fatihah. Ada selesai Al-Fatihah, Al-Baqarah. Quran surat Al-Baqarah. Apa arti Al-Baqarah? Sapi ya, bukan sapi betina. Seekor sapi. Nggak usah dibicarakan, lama itu nanti. Al-Baqarah bicara tentang orang-orang yang bertakwa dengan ciri-cirinya. Rampung bicara tentang orang yang bertakwa, bicara ciri orang bertakwa, kemudian bicara tentang orang kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Lalu bicara tentang orang munafik dan ciri-cirinya. Nah, jadi setiap surat di dalam Al-Quran berbicara bermacam-macam. Ada yang bicara tentang orang kafir, bicara tentang orang beriman, bicara tentang hujan, bicara tentang langit, bicara tentang siang, tentang malam, tentang laut, tentang daratan, tentang kerusakan, tentang pencurian, tentang perampokan dan lain-lain. Tapi Quran surat Al-Ikhlas hanya bicara tentang Allah. Paham? Pernah dengar belum? Quran surat Al-Ikhlas itu namanya ada sekitar 20. Wong Jawa sering ngomong kulhu. Kulhu wallahu ahad. Tapi orang yang hafal Quran surat Al-Ikhlas, kalau ditanya ada berapa lafzul jalalah, ada berapa kata Allah di dalam Quran surat Al-Ikhlas, dia akan ngitung lebih dulu. Bu, Pak, kata Allah itu disebut berapa kali di dalam Quran surat Al-Ikhlas? Ngitung. Ayo ngitung. Jadi ini wis apal. Tapi ora tahu
Ngitung. Ayo, ada berapa? Kata Allah lafzul jalalah berapa kali disebut dalam Quran surat Ikhlas? Surat Al-Ikhlas itu panjang apa pendek? Pendek. Ditakoni ngono kok podo bingung. Ada berapa? 2 apa 3? Itu kata ibu-ibu 2, ini 3. Ora hafal? Ya. Qul huwallahu ahad Allahus. Kata Allah di dalam Quran surat Al-Ikhlas disebut dua kali. Paham? Oh, kalau nggak ngaji nggak paham ini. Oke. Ada berapa nama Allah disebutkan dalam Quran surat Al-Ikhlas? Nama-nama Allah itu kan banyak ya. Ada 99 yang dikenal dengan Al-Asma Al-Husna. Nama-nama Allah yang baik. Di antara 99 itu, di antaranya disebutkan dalam Quran surat Al-Ikhlas, suratul Tauhid, suratul Ikhlas, suratul Asas, Qul Hu. Ada berapa nama Allah disebutkan di dalam Quran surat Al-Ikhlas? Ada yang bilang 2. Nama Allah yang lainnya selain Allah apa saja dalam surat Al-Ikhlas? Piro? 4. Betul, ini anak pesantren, muridnya Mbah Sodik almarhum. 4 nama Allah disebutkan di dalam Quran surat Al-Ikhlas. Apa? Huwa, dia Allah, dia Allah. Dia itu adalah nama Allah. Qul huwa Allah ahad itu juga nama Allah. As-Samad itu juga nama Allah. Paham, Bu? Ada berapa nama Allah di dalam Quran surat Al-Ikhlas? Ada Huwa, Allah, Ahad, dan As-Samad. Ada berapa huruf dal di dalam Quran surat Al-Ikhlas? Empat meneh. 5. Ada 5 huruf dal. Maka orang Jawa menyebut buah delima asalnya adalah dalimo. Dale ono 5. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ada berapa? Wah, luar biasa Pak Zainal, pinter-pinter masuk TVRI. Ngaji kalau serius bertambah ilmu. Jadi meskipun hafal kadang-kadang kita tidak paham. Siapa itu? Ya sampean itu. Ngaji itu yang penting paham. Siapa yang mengajarkan Fatihah? Rasulullah. Siapa yang mengajarkan Al-Ikhlas? Rasulullah. Yang hari ini kita peringati hari kelahirannya yang dikenal dengan Maulid An-Nabawi, ya, Maulid Nabi. Ulama mengatakan bahwa kelahiran Nabi, malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, kalah
dengan malam kelahiran Nabi. Mengapa demikian? Karena Lailatul Qadar itu ada disebabkan oleh adanya kelahiran Nabi. Kalau Nabi tidak lahir di dunia, tidak akan diturunkan Al-Quran. Kalau tidak diturunkan Al-Quran, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak ada bulan Ramadan. Paham? Jadi luar biasa ini kelahiran Nabi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau hai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat, menjadi penebar kasih sayang bagi alam semesta. Alam semesta itu siapa saja? Lil mu'minin wal kafirin. Menjadi rahmat bagi orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman. Jadi ulama mengatakan hari kelahiran atau malam kelahirannya Nabi itu lebih utama daripada, lebih afdol daripada Lailatul Qadar. Mengapa? Karena tidak mungkin ada Lailatul Qadar kalau tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahirannya Nabi itu berbeda atau tidak sama dengan peringatan hari kelahiran Nabi. Bu, podo ora dinten lahire Kanjeng Nabi karo peringatan dinten kelahiranipun Nabi. Sama tidak hari kelahirannya Nabi dengan peringatan hari kelahirannya Nabi? Benten nggih? Mboten sami, tidak sama. Hari kelahirannya Nabi dengan peringatan hari kelahiran Nabi tidak sama. Kalau tentang memperingati kelahiran Nabi ini ulama berbeda pendapat, Bu. Ada yang mengatakan nggak boleh, ya. Ada yang mengatakan ini bid'ah. Kita berdosa kalau memperingati hari kelahirannya Nabi. Ada ulama lain yang mengatakan enggak berdosa, justru mendapatkan pahala. Mereka yang mengatakan bahwa memperingati hari kelahiran Nabi itu bid'ah, mengada-adakan hal baru dalam urusan agama, alasannya karena peringatan kelahiran Nabi itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi tidak pernah memperingati hari lahirnya sendiri. Ya. Ini peringatan Maulid Nabi di sini luar biasa, ini digantung-gantungin plastik. Tali plastik, ada apanya tadi, telur ya? Kira-kira zaman Nabi ada nggak model peringatan yang kayak gini? Ada nggak, Bu? Nggak ada. Apalagi ini ada pohon pisang, ditancepin dahan bambu, buahnya telur. Ada nggak? Ini ada yang kurang, daunnya nggak ada ini. Biasanya daunnya berapa? 2.000 ya? Oh, di sini berapa daunnya? Kok nggak ada daunnya? Ini musim kemarau apa gimana ini? Musim demo Jakarta ya. Ya, mudah-mudahan negara kita aman ya, Bu ya. Nggak boleh ngerusak-ngerusak, nggak boleh bakar-bakar, nggak boleh. Ini rumah Indonesia, ada rumah kita bersama yang harus kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin. Loh, kalau apa saja yang tidak dilakukan Rasulullah nggak boleh, maka bikin begini dalam memperingati hari lahirnya juga tidak boleh, karena Rasulullah nggak pernah nebang pohon pisang. Ya, nggak ada pohon pisang di Arab sana. Ya, nggak ada pohon bambu, apalagi buahnya telur. Lah itu kalau belajarnya di sekitar sini di Ulul Albab, bid'ah itu nggak boleh. Iya. Nggak boleh, Rasulullah nggak pernah melakukan begitu. Tapi kalau orang NU boleh
Enggak ada, karena tidak ada larangan. Tidak ada larangannya. Dalam Quran tidak ada perintah untuk membuat pohon pisang berbuah telur. Tidak ada juga larangan membuat pohon pisang berdahan bambu berbuah telur. Enggak ada larangannya, enggak ada perintahnya juga enggak ada. Kalau enggak ada larangannya, enggak ada perintahnya, dilakukan boleh. Apalagi ada duitnya 100.000, ya, daunnya merah-merah, pasti ibu-ibu seneng, ya. Ayo 2.000 apa 50.000? Kalau dikasih daun kira-kira daunnya 2.000 apa 10.000? Pelit, ya, pelitnya naudzubillah orang sini nih. Harusnya 100, setuju 100.000, setuju Bu? Ya kalau 100.000 setuju rakus itu. Ya, tomat. Bagaimana cara melihat ini dari sisi agama? Ini kasih contoh ya Bu ya. Itu ada kaidah yang dibuat oleh Ibnu Aqil Al-Hambali, menyatakan dalam kitab Al-Funun, la yambaghi al-khuruju min adatin nas illa fil haram. Tidak patut keluar dari adat kebiasaan orang di sekitar kita kecuali perbuatan itu adalah perbuatan haram. Perbuatan yang ada larangannya di dalam agama. Ini kadang-kadang orang larang tapi nggak ada dalil yang melarangnya. Larangannya nggak ada dalam agama. Kalau larangannya tidak ada, maka boleh dilakukan asal perbuatan itu menurut akal baik dan menurut agama termasuk juga perbuatan baik. Bagaimana enggak baik? Ini kreativitas akalnya manusia yang dikenal dengan budaya. Hasil kreativitas berpikirnya manusia yang cinta kepada seni. Pohon pisang ditancepi dahan bambu, diberi daun uang. Bagaimana cara membacanya menurut agama? Uangnya itu mimba bis sodaqoh. Uang diadakan sebagai sebuah sedekah. Maka dalam tradisi ketika ibu-ibu bapak-bapak punya anak, ada cukuran. Cukuran itu aslinya syukuran. Mengekspresikan rasa kegembiraan karena diberi anugerah anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahirnya anak, maulidnya anak adalah anugerah Allah. Maka ada syukuran. Kalau syukuran dibikin pohon pisang, ditancepi daun bambu, diberi daun uang. Uangnya termasuk mimba bis sodaqoh, termasuk bab dalam bersedekah. Maka penerima sedekah semakin besar nominal uangnya, dia akan semakin bergembira. Enggak ada uangnya aja ketawa-ketawa ibu itu. Ya. Begitu mahallul qiyam berdiri rebutan telur. Iya. Loh kalau telurnya apa? Telurnya mimba bi'it amit ta'am. Termasuk dalam bab memberi makan orang yang doyan makan telur. Betul? Ya, ibu-ibu doyan telur? Bapak-bapak punya telur? Iya. Nanti bapak-bapak ambil telur ya Pak ya. Kasihkan ke ibu-ibu. Itu mimba bi'it amit ta'am dalam bab memberi makan orang yang doyan makanan. Karena telur bagian dari makanan. Begitu cara membawa agama. Jangan apa-apa bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat, setiap kesesatan masuk neraka. Kamu itu yang ahlu bid'ah, apa-apa dibid'ahkan. Sholat, selesai sholat, zikir bersama, bid'ah, nggak boleh. Zikir yang dikeraskan bareng-bareng, nggak boleh, bid'ah. Goyang-goyang ketika la ilaha illallah, bid'ah. Zikir dihitung pakai tasbihnya juga bid'ah. Apa-apa kok bid'ah? Apa-apa kok dilarang? Betul, yang tukang bid'ah itu suatu ketika khutbah. Kebetulan saya jadi makmum, selesai khutbah
Saya tegur, sampean juga pelaku bid'ah. Lo kok bisa Pak saya pelaku bid'ah? Ya orang sini nih. Ya. Iya sampean tadi khutbah pakai bahasa Indonesia. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkhutbah dengan bahasa. Orang iso ngomong kan? Iya begitu. Tahlilan gak oleh. Waduh, tepuk tangan. Dikira masalahnya selesai dengan tepuk tangan. Tidak. 9 musola di kampung ini harus diisi, diramaikan. Masjid-masjid jangan banyak pintunya dan tiangnya daripada jamaah. Betul. Ketawa-ketawa. Sampean itu masalahnya. Kok tepuk tangan? Paham ya? Ini ngaji begini caranya. Peringatan Maulid Nabi bid'ah. Siapa yang ngomong? Yang ngomong Syekh Abdul Aziz bin Baz di dalam kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah At-Tauhid wa ma yulhaqu bihi. Beliau menulis wa ammal ikhtifal bi maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yajuzu li'annahu minal bid'ah al-muhdatsah likaunin nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu wala ahadun min khulafaihi rasyidin wala sahabah wala tabi'in wa innahum a'lamun nas bisunnah wa akmalu hubban li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham? Ya ora wong bahasa Arab. Iya Bu, saya ini juru damai perang Afghanistan Bu. Orang Afghanistan itu ganteng-ganteng, jenggotnya panjang-panjang. Di Indonesia jenggotnya cuma 5 dipelihara panjang-panjang. Namanya jenggot Pancasila. Maaf ya Pak yang jenggotan ya, bukan nyinggung sampean. Orang Afghanistan, tukang perang. Saya terjemahkan. Adapun memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu falaya juzu, maka itu tidak boleh. Ini sebagian pendapat ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Li'annahu minal bid'ah al-muhdasah. Karena itu mengada-adakan hal baru, ngarang-ngarang urusan agama. Likaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu, karena Nabi tidak pernah memperingati hari kelahirannya. Oleh karena Nabi enggak pernah memperingati, maka kita enggak boleh memperingati. Nanti kita bahas ya, apa betul Nabi enggak pernah memperingati hari kelahirannya. Wala al-khulafa ar-rasyidin, khalifah yang 4 itu juga tidak pernah memperingati hari kelahiran Nabi. Siapa khalifah 4 itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Di Indonesia ditambahi Abu Bakar Ba'asyir. Gurunya Ustadz dari Jati Agung ini. 4 khalifah tidak pernah memperingati hari kelahirannya Nabi. Walas sahabah, sahabat Nabi juga tidak pernah memperingati hari kelahirannya. Walat tabi'in, demikian pula generasi sesudah sahabat Nabi juga tidak pernah memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahum a'lamun nas bisunnah, sedangkan mereka adalah orang yang paling tahu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akmalu hubban li Rasulillah, dan orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betulkah apa yang dikatakan oleh beliau ini, Nabi tidak pernah memperingati hari lahirnya? Tidak betul. Yang betul, Nabi pernah memperingati hari lahirnya sendiri dengan cara berpuasa. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil isnain faqala
Dzaka al-yaum wulidtu fihi. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Nabi menjawab, "Karena pada hari Seninlah aku dilahirkan." Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Wahyu pertama kali diturunkan pada hari Senin. Wa fihi unzila alayya, dan pada hari Senin diturunkan wahyu kepadaku. Dilahirkan pada hari Senin, Quran turun pertama kali pada hari Senin. Nabi berangkat hijrah, pindah bersama para sahabat dari Makkah, berangkat hari Senin, tiba di Madinah pada hari Senin, meninggal dunia juga pada hari Senin. Ini berarti Rasulullah pernah memperingati hari lahirnya sendiri, tapi dengan cara berpuasa. Maka ada puasa Senin dan Kamis. Loh, kenapa umatnya memperingati tidak dengan cara berpuasa? Karena yang penting isi dari peringatan Maulid Nabi adalah perbuatan yang baik, yang tidak dilarang oleh agama. Baca selawat, ada enggak perintahnya dalam agama? Ada. Ini istri saya nelpon ini. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, hijrah pada hari Senin, sampai di Madinah, tiba pada hari Senin, meninggal dunia pada hari Senin. Rasulullah berarti memperingati hari lahirnya syukran lillahi, karena bersyukur kepada Allah telah dilahirkan ke dunia ini. Umatnya memperingati hari kelahirannya ini, memperingati Maulid Nabi ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Berkumpul di masjid. Ya, kumpulnya di mana? Supaya masjid tidak lebih banyak tiangnya daripada jamaahnya. Supaya masjid tidak lebih banyak pintunya daripada jamaahnya. Supaya masjid itu makmur oleh kegiatan-kegiatan keagamaan yang baik. Di peringatan Maulid Nabi ada membaca sholawat Nabi, ada mendoakan orang yang hidup dan mendoakan orang yang meninggal dunia, ada mendoakan orang sakit. Bagus apa bagus? Bagus. Diisi dengan mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat yang bagus tentang Fatihah, tentang Al-Ikhlas, tentang kawin satu saja, jangan banyak-banyak. Ibu-ibu setuju? Setuju. Ya, bapak-bapak? Mboten. Ya, ibu-ibu memang susah, Pak, ya. Diracun tidak mau, dimadu juga tidak mau. Madu ada dua macam, ada madu murni dari lebah, ada madu asli. Ciri-ciri madu asli kalau dibawa pulang istri marah-marah. Itu namanya madu asli. Jadi Rasulullah itu memperingati hari kelahirannya sendiri, umatnya dengan cara puasa. Syukran lillahi, bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat Allah untuk apa yang diridhoi oleh Allah. Kumpul di masjid, ya, memakmurkan masjid, membaca sholawat Nabi, mengamalkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Diberi mau'izah hasanah. Kenapa? Ad-dinun nasihat, agama adalah berisi nasihat. Baik enggak gini-gini nih? Baik. Kemudian saya lihat di depan saya ada makanan, ada minuman. Ya, Bu? Ada apa ini?
Bismillahirrahmanirrahim. Penting nggak minuman? Kalau ngasih minuman termasuk apa? Sedekah. Dapat pahala tidak? Dapat pahala minum. Makan, minum. Panitia mempersilahkan tamu-tamu yang datang mengamalkan hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sapa wonge sing iman maring Gusti Allah lan iman maring dina akhir, falyukrim moko becik ngormatono dhaifahu ing tamunya. Ya, hormati tamu. Itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang datang ke tempat ini adalah tamu dari panitia Maulid Nabi. Sebagai tamu disediakan, dipersilahkan duduk, dipersilahkan berdiri, diberi tempat, diberi makanan, diberi minum. Senang apa senang? Paham? Mengapa kita perlu memperingati Maulid Nabi? Ta'birun lil farahi was surur. Mengapa kita perlu memperingati hari kelahiran Nabi? Karena kita ini perlu mengekspresikan, mengungkapkan kegembiraan, kebahagiaan kita. Karena Allah telah menganugerahi kita utusan yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bangga, senang, gembira. Karena Allah telah menganugerahi makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa ada orang seneng nggak boleh? Bu, pantas nggak kira-kira? Kita punya Rasulullah yang dikenal umat manusia sedunia dari hari lahirnya sampai kiamat dikenal, memperingati, nyebut-nyebut, mengungkapkan kegembiraan, kesenangan, nggak boleh. Pantas apa enggak? Oh, ibu-ibu punya anak aja dibangga-banggain kok. Iya. Lebih membanggakan Nabi apa lebih membanggakan anak ibu? Nabi. Bapak-bapak, kita punya anak, kita bangga. Kita senang kalau dia datang. Bagaimana dengan Nabi kita? Dilahirkan ke dunia dan kita peringati hari lahirnya sebagai ekspresi kegembiraan. Bahkan paman Nabi yang bernama Abu Lahab, yang diabadikan namanya dengan surat Tabbat yada Abi Lahabi watab. Iya kan? Apal bu? Yang dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Setiap hari Senin nanti di hari kiamat di neraka diringankan siksanya oleh Allah karena dia pernah memberi kabar, karena dia pernah berbuat baik, memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Suwaibahlah yang memberi kabar kepada Abu Lahab bahwa Abu Lahab telah punya keponakan yang baru lahir yang diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, setiap datang hari Senin siksaan terhadap Abu Lahab itu diringankan. Ini saya bawa kitabnya ini. Saya catat ini kitabnya, Al-I'lam bi Fatawa A'immatil Islam Haula Maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Saya catat ada syair, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi muhallada. Apabila ini orang kafir, yaitu Abu Lahab, yang celaannya diabadikan di dalam Quran surat Tabbat yada fil jahimi muhallada, diletakkan oleh Allah disiksa di neraka jahim untuk selamanya. Ata annahu fi yaumil isnaini daima, datang bahwasannya pada hari Senin selalu yukhaffaf anhu, diringankan siksanya,
lisururi bi Ahmada, karena dia bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Abu Lahab saja yang orang kafir, kalau datang pada hari Senin di neraka Jahim itu diringankan siksanya. Famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi Ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana dugaan kalian semua terhadap seorang hamba? Bagaimana Anda menduga, menyangka terhadap seorang hamba yang sepanjang hidupnya bi Ahmada masruran, gembira disebabkan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata muwahhida, dan mati dalam mengesahkan Allah. Loh, kalau Abu Lahab orang kafir saja setiap datang hari Senin siksaannya diringankan oleh Allah karena merasa bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, ponakannya itu. Bagaimana dengan kita yang sepanjang hayat bergembira dengan Nabi Muhammad, memperingati hari kelahirannya sebagai ekspresi kegembiraan, dan kita semua nanti mati dalam mengesahkan Allah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati sebelum mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, mati masuk surga. Itu sebabnya kenapa kita memperingati Maulid Nabi, karena kita mengekspresikan kegembiraan, rasa bahagia yang Allah di dalam Al-Quran juga memerintahkan kita semua untuk Bu, jangan sedih ya. Ini ibu-ibu pada sakit lambung, mah, ada bapak-bapak juga sakit mah ini, kakean pikiran, memikirkan masa-masa lalu yang menyedihkan terus dipikirkan, padahal itu sudah berlalu. Betul apa betul? Mencemaskan masa yang akan datang, padahal apa yang dipikirkan, yang dicemaskan itu belum tentu terjadi, sehingga hilang kebahagiaan pada hari ini. Sementara bergembira itu diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Qul, katakan hai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan adanya anugerah Allah dan rahmat Allah, maka dengan itu bergembiralah. Ya Bu, jangan sedih. Jangan sedih. Enggak punya uang, usahakan untuk bergembira. Punya utang, bergembira. Enggak usah mikirkan rezeki kapan datang. Karena kata guru saya ketika saya ngaji di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Saya punya guru namanya Syekh Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan. Ngaji kitab Tajul Arus Al-Hawi fi Tahdhibin Nufus. Beliau mengatakan, siapa yang masih meragukan datangnya rizki pada hari esok, siapa yang masih mikir-mikirkan rezeki yang akan datang pada hari esok, itu belum punya keyakinan kuat kepada Allah Ar-Razzaq yang banyak membagi rizki. Setiap kita, kalau kita selalu bergembira, taat kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa waman yattaqillaha utawi sapane wong yattaqi kang takwa terus menerus Allah maring Gusti Allah, yaj'al dadiaken sapa Allah makhrajan, jalan keluar dari segala kesulitan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi dari rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah bersedih. Hatinya selalu bergembira karena Allah memerintahkan bergembira. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan adanya anugerah Allah, dengan adanya rahmat Allah, dan rahmat Allah yang paling besar itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham Bu?
nek kepingin sehat pikirane, sehat awake, jangan suka memikirkan masa lalu yang menyedihkan, lupakan apa yang menyedihkan karena sudah berlalu. Umpamanya ada ibu-ibu yang suaminya meninggal dunia. Ada enggak? Ada enggak, Bu? Sedih enggak? Sedih boleh sebentar saja, jangan lama-lama, jangan diperturutkan kesedihan itu, nanti kehilangan kebahagiaan. Mencemaskan masa yang akan datang, mengkhawatirkan hal-hal buruk bakal terjadi, jangan itu dilakukan, karena apa yang dipikirkan belum tentu terjadi. Nanti kalau orang fokus pada masa lalu dan fokus pada masa yang akan datang, dia akan kehilangan kebahagiaan pada hari ini. Minta saja sama Allah, ya Allah utangku akeh, piye nyaure. Ya, nanti diberi rezeki oleh Allah. Ya, maka nggak suka saya sama orang-orang yang melarang peringatan Maulid Nabi. Manfaat nggak kira-kira ini? Manfaat. Karena ini ekspresi kebahagiaan, kecintaan, kegembiraan dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang bukan manusia biasa. Ada anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Ya, anta syamsun. Itu asalnya harusnya itu anta kasyamsin. Kafnya itu dibuang. Huruf kaf itu huruf jar li tasbih. Enggak paham enggak apa-apa, Bu. Ini ngaji untuk Pak Ustadz Zainal ini yang paham bahasa Arab. Itu kalau dalam ilmu balaghah ya, untuk menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu sangat bermanfaat sebagaimana matahari yang terus menerangi, memberikan sinar sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup, sehingga air di lautan menguap, menimbulkan air hujan, semuanya bermanfaat. Engkau ibarat matahari. Anta badrun, engkau bulan purnama. Asalnya engkau ibarat bulan purnama. Bulan itu kan kalau tanggal 1 kecil sekali, semakin hari semakin besar sampai bulan purnama. Langit begitu indah ketika ada bulan purnama. Begitulah kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Dia punya kelebihan-kelebihan sebagaimana kelebihan para nabi yang lain. Memiliki 6 sifat: sidik, amanah, fatonah, tabligh. Apal yang 4? Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Ada berapa? 4. Malam ini saya tambahi 2. Saya ambilkan dari kitab Mafahim Yajib Antusohhah. Sifat para nabi termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya sifat sidik, jujur, amanah, tidak pernah berkhianat. Fatonah, cerdasnya luar biasa, jenius. Tabligh, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah tanpa korupsi. Yang kelima adalah al-ismah. Nabi tidak pernah melakukan kesalahan dan perbuatan dosa, yang kecil tidak, apalagi yang besar. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, as-salamah minal uyub al-munfirah. Setiap nabi termasuk Nabi Muhammad itu
adalah selamat dari semua cacat celah yang membuat orang lari daripadanya. Itu adalah sifat dari para nabi termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini dengar berapa Bu? Hanya 4. Malam ini tambah 2. Apa? Al-ismah. Nabi tidak pernah melakukan dosa. Oleh karena itu kita umatnya upayakan melawan hawa nafsu agar kita tidak melakukan perbuatan dosa yang dilarang. Bu, ibu kan ada yang sudah punya suami nih, iya kan? Punya mata enggak ibu? Punya. Bapak-bapak punya mata enggak? Punya. Pernah ngelihat perempuan cantik enggak? Sering. Ngintip enggak? Matanya untuk lihat TikTok ya Bu ya? Iya. Padahal Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi mengatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman untuk menjaga pandangan mata. Pak, matanya Pak jagalah mata, jagalah hati, katanya kan gitu ya. Matanya pecicilan. Ya. Gara-gara mata kadang-kadang ini hati tidak terjaga. Bukan hanya kepada laki-laki. Quran mengatakan qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman untuk menjaga pandangan matanya. Nabi Muhammad itu digambarkan sebagai sosok yang sangat gagah luar biasa melampaui Nabi Yusuf alaihis salam. Wa idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf saja yang membuat saudara-saudaranya iri, membuat Nabi Yusuf ini dibuang fi ghayabatil jub, ke dasar sumur. Lalu dipungut oleh orang dalam perjalanan. Kemudian diangkat anak oleh Imra'atul Aziz, istri pembesar Mesir. Lama-lama ketika dewasa, wajah Nabi Yusuf ini sangat menarik hatinya karena istri pembesar Mesir yang sudah punya suami bendaharawan, matanya nggak bisa dijaga. Ketika itu Nabi Yusuf berada di dalam kamar dirayu oleh istri pembesar Mesir Imra'atul Aziz yang dikenal di Indonesia dengan nama Zulaikha. Ada yang membacanya Zalikha. Ya. Mau diperkosa Nabi Yusuf ini. Siapa pertama kali yang mau lakukan pemerkosaan itu adalah perempuan kepada laki-laki. Dulu ya Pak ya. Ini bapak-bapak malah ada yang bisik-bisik. Kapan ya ada yang memperkosa saya katanya. Naudzubillah min dzalik. Nabi Yusuf itu ma'adzallah berlindung kepada Allah, lari menuju pintu qudda min duburi, sobek bajunya bagian belakang. Itu Nabi Yusuf, bukan Yusuf orang sini, bukan. Iya, kalau Yusuf orang sini sobek bajunya bagian depan. Rasulullah itu gantengnya luar biasa. Diceritakan dalam hadis keringatnya kalau beliau lewat, orang pada tahu itu yang lewat adalah Rasulullah. Ya, saking wanginya. Ya kira-kira kalau orang sini ya lewat, oh itu bau ketiaknya siapa tahu kira-kira gitu. Rasulullah itu kalau berdoa ngangkat tangan tinggi. Hatta yura bayadu ibtaihi, sampai kelihatan warna putih ketiaknya. Ketiaknya mulus persis, bersih sekali. Beda dengan ketiaknya orang Jatimulyo. Iya. Ketiak itu apa sih? Ketek. Ada bulunya. Tidak pernah dicabut.
Harusnya dicabut, kan sunnah Rasulullah itu mencabut bulu ketek, bulu ketiak, dicabut sendiri, jangan gotong royong. Iya. Ketek dibiarkan menghutan, memakai lengan panjang keluar dari sini. Ya. Sami Allahu liman hamidah, pingsan semua kiri kanan. Ya. Jadi orang kalau meniru Rasulullah ya ditiru semuanya. Jangan sunnah Rasul kawin lagi. Ketiaknya pun harus dibersihkan. Ini enggak. Punya ketiak enggak pernah dibersihkan. Bajunya putih, ya keringat basah di sini berubah jadi kuning, lama-lama coklat, lama-lama hitam. Ya begitu dibuka, wah gondrong, bisa untuk nyapu. Ya. Jadi sunnahnya Rasulullah itu antara lain mencabut bulu ketiak. Karena Rasulullah itu luar biasa, wangi. Suatu hari Rasulullah itu tertidur, keringatnya menetes, ditampung dengan gelas. Lebih wangi dari minyak kasturi. Tuh, keringatnya Rasulullah bandingkan dengan keringat kita, bukan bandingannya. Ya. Kalau keringat kita kayak apa? Asem, tuh ada yang ngaku tuh. Keringat kita asem. Rasulullah itu bisa melihat meskipun nggak nengok ke belakang, tahu apa yang dilakukan oleh orang yang ada di belakangnya. Makanya ada lam yahtalim qattu tahamot lakon abada fama tasya'aba aslan fi madaz zamani. Tuh. Rasulullah ya tidak pernah ikhtilam, tidak pernah mimpi basah. Ya, kalau bapak-bapak kan mimpi basah tahu-tahu ngompol ya, banjir. Rasulullah tidak pernah. Wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Sepanjang zaman, sepanjang masa beliau hidup tidak pernah menguap. Menguap tahu? Angob. Kalau kita kan angob terus ya Bu ya. Wah, katanya gitu ya. Enggak ditutup. Kalau Rasulullah tuh ngajari kalau kita nguap, tutup dengan tangan kiri, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu akhlak Rasulullah. Kalau Rasulullah jadi imam, beliau berpesan. Setelah selesai sholat beliau berpesan, kamu jangan mendahului saya sebagai imam. Sesungguhnya terlihat olehku dari punggungku ini rukukmu yang duluan atau sujudmu yang duluan. Jadi bukan manusia biasa tuh Rasulullah ya. Kalau kita itu kan bisa lihat di belakang kita, nengok ya Bu ya, nengok. Rasulullah enggak pakai spion. Kalau kita bisa lihat yang di belakang kita, kalau kita pakai spion. Loh, udah jam 11. Ya jangan malam-malam ya. Saya pulang jalannya jelek nanti nyasar. Mudah-mudahan nanti saya kalau ketemu Pak Bupati Lampung Selatan, saya ngomong supaya diaspal ini jalannya ya. Jadi Rasulullah itu akhlaknya sangat mulia. Beliau Rasulullah itu sebagai seorang suami ada orang yang paling baik kepada istrinya sendiri. Ya, bukan seperti orang Jatimulyo sangat baik kepada istrinya orang lain. Ya, kayak di Bandar Lampung itu ada yang kayak gitu ya. Jatimulyo mudah-mudahan ya tidak beda. Tidak ya, naudzubillah min dzalik. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada yang nyangkut lah ya. Ya, kulhu yang enggak apa-apa kulhu tadi ya. Dalnya ada berapa? Kok 6? 5. Wis lali. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah